Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Di sebuah sudut kota yang ramai, di bawah langit kelabu yang seolah mencerminkan hatinya, Maya duduk di balkon apartemen sederhananya. Angin sepau-sepau membelai wajahnya, namun tak mampu menghapus bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Di tangannya, secangkir teh chamomile yang sudah dingin terabaikan, sementara matanya menatap kosong ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Hari ini, seperti banyak hari lainnya, kenangan pahit itu kembali menggerogoti jiwanya. Kenangan tentang pernikahan yang hancur, tentang hinaan yang menusuk, dan tentang keluarga besar mantan suaminya yang tak pernah melihatnya sebagai manusia yang layak. 7 tahun lalu, Maya adalah seorang gadis penuh mimpi. Ia menikahi Arga, pria yang ia kira akan menjadi pelabuhan hatinya. Arga, dengan senyumnya yang menawan dan janji-janji manis, membuat Maya percaya bahwa cinta mereka akan abadi. Namun, kenyataan berkata lain. Pernikahan mereka, yang awalnya dipenuhi harapan, perlahan menjadi medan pertempuran. Arga berubah. Ia mulai memperlihatkan sifat aslinya, dingin, egois, dan penuh tuntutan. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Maya bukanlah sikap Arga, melainkan cara keluarga besar Arga memperlakukannya. Keluarga besar Arga adalah keluarga yang menganggap diri mereka berada di atas yang lain. Mereka adalah klan yang kaya raya, dengan rumah megah, mobil-mobil mewah, dan gaya hidup yang glamor. Bagi mereka, Maya hanyalah seorang gadis kampung yang tak pantas berada di lingkaran mereka. Ibunda Arga, Nyonya Ratna, adalah yang paling vokal. "Kamu pikir kamu bisa jadi bagian dari keluarga ini hanya karena Arga memilihmu?" katanya suatu hari, dengan nada yang penuh cemooh. "Lihat dirimu, Maya. Kamu tak punya apa-apa. Tak ada harta, tak ada kelas. Tak ada apapun yang bisa kamu banggakan." Kata-kata itu, bagai pisau yang ditusukkan berulang-ulang ke hati Maya. Ia masih ingat bagaimana Nyonya Ratna memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, dengan ekspresi jijik, seolah Maya adalah noda yang mencemari nama baik keluarga mereka. Saudara-saudara Arga tak kalah kejam. Di setiap acara keluarga, mereka tak pernah lelah mengolok-oloknya. "Lihat gaun Maya, pasti beli di pasar," cibir salah satu sepupu Arga sambil tertawa. "Arga pasti menyesal menikahi gadis miskin seperti ini," tambah yang lain. Maya hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mengancam tumpah, sementara Arga, suami yang seharusnya membelanya, hanya diam, seolah tak mendengar apapun. Puncaknya adalah ketika Arga mengkhianatinya. Maya menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Arga, dari seorang wanita bernama Lila, yang ternyata adalah pilihan keluarga besar Arga. "Lila itu wanita yang sepadan denganmu, Arga," kata Nyonya Ratna suatu malam, saat Maya tak sengaja mendengar percakapan mereka. "Dia berpendidikan, dari keluarga terhormat, dan tahu bagaimana membawa diri. Bukan seperti Maya yang tak tahu diri itu." Hati Maya hancur. Ia merasa dunianya runtuh. Tak lama setelah itu, Arga mengajukan cerai, dengan alasan yang begitu menyakitkan. "Aku tak bisa hidup dengan wanita yang tak bisa membuat keluargaku bangga." Hari-hari setelah perceraian adalah neraka bagi Maya. Ia kembali ke apartemen kecil yang dulu ia sewa sebelum menikah, dengan hanya beberapa koper pakaian dan hati yang remuk redam. Ia masih ingat malam-malam ketika ia menangis hingga pagi, mempertanyakan apa salahnya, mengapa ia tak pernah cukup baik di mata mereka. Hinaan keluarga Arga terus bergema di kepalanya. Tak punya apa-apa, gadis miskin, tak tahu diri. Kata-kata itu menjadi racun yang perlahan membunuh semangatnya. Namun, di tengah kegelapan itu,
sesuatu di dalam diri Maya mulai berubah. Suatu malam, ketika ia duduk di balkon yang sama, menatap langit yang penuh bintang, ia membuat keputusan. Aku tak akan membiarkan mereka menentukan nilaiku, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan siapa-siapa yang mereka pikirkan. Aku akan bangkit, dan aku akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanku. Keputusan itu bukanlah akhir dari penderitaan Maya, tetapi awal dari perjuangan baru. Ia mulai mencari pekerjaan, meski hanya sebagai asisten di sebuah perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan, tapi Maya tak pernah mengeluh. Ia menabung setiap rupiah, belajar setiap malam, dan membaca buku-buku tentang bisnis dan motivasi. Ia tahu, jalan menuju kesuksesan tak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tak punya pilihan lain. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuktikan kepada dunia dan kepada keluarga besar Arga bahwa ia bukan wanita yang bisa mereka injak begitu saja. Di sudut hatinya, Maya masih menyimpan luka. Setiap kali ia lelah, setiap kali ia ingin menyerah, kenangan tentang hinaan Nyonya Ratna dan cemoohan sepupu-sepupu Arga kembali menghantuinya. Namun, alih-alih membuatnya menyerah, kenangan itu justru menjadi bahan bakar. Ia membayangkan hari ketika ia akan berdiri di depan mereka, bukan lagi sebagai Maya yang lemah dan terhina, tetapi sebagai Maya yang kuat, sukses, dan tak tersentuh oleh cemoohan mereka. Hari-hari berlalu, dan Maya terus melangkah. Ia tak tahu kapan atau bagaimana ia akan mencapai mimpinya, tetapi ia yakin, suatu hari, kesempatan itu akan datang. Dan ketika saat itu tiba, ia akan memastikan bahwa keluarga besar Arga dan dunia akan melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia bukan lagi gadis kampung yang mereka hina. Ia adalah Maya, wanita yang akan mengubah nasibnya sendiri, wanita yang akan membuat mereka tercengang. Di balkon itu, Maya menghela napas panjang. Teh di cangkirnya sudah benar-benar dingin, tapi hatinya kini dipenuhi api. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan luka masa lalu masih membekas. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, ia akan berdiri di atas, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tak ada yang bisa menghentikan seorang wanita yang memilih untuk bangkit. Langit pagi di kota itu masih diselimuti kabut tipis ketika Maya bangun dari tidurnya yang singkat. Jam menunjukkan pukul 5, dan seperti biasa, ia memulai hari dengan rutinitas sederhana, secangkir kopi hitam, doa singkat, dan daftar tugas yang panjang. Apartemen kecilnya, dengan dinding yang mulai mengelupas dan furnitur bekas, adalah pengingat bahwa ia masih jauh dari tujuannya. Namun, di dalam hati Maya, ada bara kecil yang kini menyala lebih terang, tekad untuk mengubah nasibnya, untuk membuktikan bahwa hinaan keluarga besar mantan suaminya tak akan mendefinisikan hidupnya. Setelah perceraian, Maya tak punya banyak pilihan. Tabungannya hampir habis, dan ia harus memulai dari nol. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan distribusi kecil, dengan gaji yang hanya cukup untuk membayar sewa dan kebutuhan dasar. Pekerjaan itu jauh dari glamor, menyusun dokumen, menjawab telepon, dan kadang-kadang menjadi penutup ketika rekan kerja lain melakukan kesalahan. Namun, Maya tak pernah mengeluh. Baginya, setiap hari di kantor adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Ia memperhatikan, belajar, dan mencatat setiap detail tentang bagaimana perusahaan itu berjalan. Di malam hari, ketika rekan-rekannya pulang untuk bersantai, Maya duduk di meja kecilnya yang penuh buku pinjaman dari perpustakaan. Ia membaca tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang bangkit dari keterpurukan. Matanya seringkali lelah, tetapi ia menolak menyerah. Jika mereka bisa, aku juga bisa, gumamnya pada dirinya sendiri, sambil menandai halaman-halaman yang penuh dengan catatan. Ia tahu, pendidikan formalnya terbatas, tapi ia punya sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh sekolah manapun, tekad yang tak tergoyahkan. Namun, perjuangan Maya tak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari ketika ia merasa dunia terlalu berat. Suatu malam, setelah lembur hingga larut,
ia pulang ke apartemennya hanya untuk menemukan tagihan listrik yang menumpuk. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, dan untuk sesaat, air matanya jatuh. Apa gunanya semua ini? Tanyanya pada kegelapan. Kenangan tentang Nyonya Ratna, dengan tatapan merendahkan dan kata-kata pedasnya, kembali menghantui. Kamu tak punya apa-apa. Suara itu bergema di kepalanya. Maya hampir menyerah, tetapi kemudian ia teringat wajah ibunya, wanita sederhana yang selalu berkata, "Jatuh itu biasa, Maya. Yang luar biasa adalah bangkit kembali." Kata-kata ibunya menjadi penyelamat. Maya bangkit, menyeka air matanya, dan kembali membuka bukunya. Ia tak akan membiarkan rasa putus asa menang. Di tengah perjuangannya, ia bertemu dengan Sarah, seorang rekan kerja yang melihat potensi dalam diri Maya. Sarah adalah wanita berusia 40 tahun, dengan semangat yang tak pernah pada meski hidupnya juga penuh liku. "Kamu punya nyali, Maya," kata Sarah suatu hari, saat mereka makan siang bersama. "Jangan biarkan dunia ini membuatmu kecil. Kamu lebih besar dari itu." Sarah menjadi mentor tak resmi Maya. Ia mengajarkan Maya cara bernegosiasi, cara membaca peluang bisnis, dan yang terpenting, cara percaya pada diri sendiri. Bersama Sarah, Maya mulai mengembangkan ide untuk bisnis kecil, sebuah layanan pengiriman makanan sehat yang menargetkan pekerja kantoran. Ide itu sederhana, tetapi Maya melihat potensinya. Ia menghabiskan malam-malamnya menyusun rencana bisnis, menghitung biaya, dan merancang menu. Ia tak punya modal besar, jadi ia mulai dengan apa yang ia miliki, keberanian dan kerja keras. Langkah pertama adalah meyakinkan pemilik restoran lokal untuk bekerja sama. Maya ingat betapa gugupnya ia saat presentasi pertamanya. Tangan gemetar, suara sedikit bergetar, tetapi ia bicara dengan penuh keyakinan. "Ini bukan hanya soal makanan," katanya pada pemilik restoran. "Ini tentang memberikan solusi bagi orang-orang yang sibuk tapi ingin hidup sehat." Pria itu terkesan, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa ia mulai dilihat sebagai seseorang yang punya nilai. Bisnis kecil itu mulai berjalan, meski penuh tantangan. Ada hari-hari ketika pesanan tak datang, ketika pelanggan mengeluh, atau ketika keuangan nyaris ambruk. Maya sering bekerja hingga larut malam, mengantarkan pesanan sendiri dengan sepeda motor tua yang ia beli bekas. Tubuhnya lelah, tetapi setiap kali ia melihat pundi-pundi kecil yang mulai terkumpul, ia merasa ada harapan. "Ini baru awal," katanya pada dirinya sendiri, sambil tersenyum pada bayangannya di cermin. Sarah tak hanya menjadi mentor, tetapi juga teman. Di saat-saat Maya meragukan dirinya, Sarah selalu ada untuk mengingatkannya. "Kamu bukan lagi Maya yang dulu," kata Sarah suatu malam, saat mereka merayakan kontrak pertama dengan perusahaan besar. "Kamu adalah Maya yang sedang menulis ceritanya sendiri." Kata-kata itu seperti angin segar, mengisi paru-paru Maya dengan semangat baru. 5 tahun berlalu sejak perceraiannya, dan bisnis Maya mulai berkembang. Dari hanya beberapa pelanggan, kini ia memiliki klien tetap, termasuk beberapa perusahaan besar. Ia pindah ke kantor kecil, mempekerjakan beberapa karyawan, dan bahkan mulai bermimpi untuk memperluas bisnisnya ke kota lain. Namun, di tengah kesuksesannya, luka masa lalu tetap ada. Setiap kali ia melihat keluarga kaya di televisi atau mendengar nama Arga disebut di lingkaran sosial, hatinya kembali teriris. Ia belum lupa hinaan Nyonya Ratna, cemoohan sepupu-sepupu Arga, atau tatapan Arga yang tak pernah membelanya. Namun, luka itu tak lagi melemahkannya. Sebaliknya, ia menjadi bahan bakar. Maya mulai membayangkan hari ketika ia akan berdiri di depan keluarga besar Arga, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Ia ingin mereka melihatnya, bukan hanya kekayaannya, tetapi kekuatannya, keberaniannya, dan martabatnya. Ia ingin mereka tahu bahwa wanita yang mereka anggap tak punya apa-apa, kini adalah seseorang yang tak bisa mereka remehkan lagi. Di akhir bab ini, Maya berdiri di depan cermin, mengenakan blazer sederhana yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Ia menatap bayangannya, melihat seorang wanita yang telah berjuang melawan dunia dan masih berdiri tegak. "Ini belum selesai,"
katanya pada dirinya sendiri, dengan suara yang penuh tekad. Aku akan membuat mereka tercengang. Aku akan membuat mereka menyesal. Di luar, kota terus bergerak, tetapi di dalam hati Maya, ada kepastian. Perjuangannya baru saja dimulai, dan ia tak akan berhenti sampai ia mencapai puncak. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai di kantor kecil Maya, menerangi meja kerjanya yang penuh dengan dokumen dan catatan. Bisnis pengiriman makanan sehatnya kini telah berkembang pesat, dengan cabang baru yang akan dibuka di kota tetangga. Maya sedang sibuk mengecek laporan keuangan ketika kurir datang, membawa sebuah amplop berwarna krem dengan embos emas yang tampak begitu mewah. Untuk Ibu Maya, kata kurir itu, sambil tersenyum sopan sebelum pergi. Maya mengerutkan kening, bingung. Ia tak terbiasa menerima surat seperti ini. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu, dan jantungnya seketika berhenti berdetak. Di dalamnya adalah undangan pernikahan. Nama yang tertera di sana membuat napas Maya tersendat. Arga Pratama dan Lila Saraswati. Mantan suaminya, pria yang pernah menghancurkan hatinya, akan menikah lagi. Tanggalnya hanya 3 bulan dari sekarang, di sebuah hotel bintang 5 yang terkenal di kota itu. Undangan itu ditulis dengan kaligrafi elegan, seolah menertawakan luka lama yang kini terbuka kembali. Maya menatap kertas itu, tangannya gemetar, dan untuk sesaat, dunia di sekitarnya seakan menghilang. Kenangan pahit kembali membanjiri pikirannya. Ia ingat malam ketika Arga mengajukan cerai, dengan wajah datar seolah pernikahan mereka tak pernah berarti. Ia ingat kata-kata Nyonya Ratna, Ibu Arga, yang menyebutnya tak layak untuk keluarga mereka. Ia ingat tawa para sepupu Arga, yang mengolok-olok pakaiannya, latar belakangnya, dan segala yang ia miliki. Lila adalah wanita yang pantas untuk Arga, kata mereka saat itu, dan kini, Lila benar-benar akan menjadi bagian dari keluarga itu. Hati Maya terasa seperti diiris pisau tumpul, sakit, namun juga membangkitkan kemarahan yang telah lama ia pendam. Ia meletakkan undangan itu di meja, berusaha menenangkan diri. Napasnya tersengal, dan untuk sesaat, ia ingin merobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Mengapa mereka mengundangku? Gumamnya. Suaranya penuh kebingungan dan amarah. Apakah ini candaan? Atau ejekan terakhir dari keluarga yang selalu memandang rendah padanya? Maya berjalan mondar-mandir di kantor kecilnya, mencoba memahami niat di balik undangan ini. Mungkin mereka ingin memamerkan kebahagiaan Arga, atau mungkin mereka ingin melihatnya merana, masih menjadi gadis miskin yang mereka kenal dulu. Namun, di tengah badai emosi itu, sesuatu dalam diri Maya berubah. Ia berhenti berjalan, menatap undangan itu sekali lagi, dan tiba-tiba, sebuah ide muncul. Mereka pikir aku masih lemah, katanya pada dirinya sendiri. Suaranya kini lebih tegas. Mereka pikir aku akan datang dengan wajah penuh air mata, atau mungkin tidak datang sama sekali karena malu. Tapi mereka salah. Bara kecil di hatinya, yang telah membawanya melalui tahun-tahun perjuangan, kini menyala lebih terang. Ini bukan hanya undangan, ini adalah kesempatan. Maya duduk kembali, menarik napas dalam-dalam. Ia mulai membayangkan dirinya berjalan ke acara pernikahan itu, bukan sebagai korban masa lalu, tetapi sebagai wanita yang telah bangkit dari hinaan mereka. Ia membayangkan wajah-wajah kaget keluarga besar Arga, mulut mereka ternganga, dan bisik-bisik mereka yang penuh penyesalan. Aku akan membuat mereka melihatku, gumamnya. Bukan hanya kekayaanku, tapi kekuatanku. Untuk pertama kalinya sejak menerima undangan itu, Maya tersenyum, senyum kecil, tetapi penuh tekad. Hari itu, ia menghubungi Sarah, mentor dan sahabatnya. Sarah, aku perlu bicara, katanya melalui telepon. Suaranya masih bergetar tetapi dipenuhi semangat baru. Sarah, yang sedang berada di kafe favorit mereka, segera menyuruh Maya datang. Di meja kayu yang sudah akrab, dengan aroma kopi yang menenangkan, Maya menceritakan semuanya. Undangan itu, luka lama yang terbuka, dan rencananya yang masih samar. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya penuh empati namun juga bersinar dengan semangat. Jadi,
Apa rencanamu? Tanya Sarah, setelah Maya selesai bercerita. Kau mau pergi ke sana dan menunjukkan bahwa kau sudah berubah? Atau kau ingin mengabaikan mereka dan fokus pada hidupmu? Maya menatap cangkir kopinya, memikirkan kata-kata Sarah. Mengabaikan undangan itu memang pilihan yang lebih mudah. Ia bisa melanjutkan hidupnya, fokus pada bisnisnya, dan melupakan keluarga yang pernah menghinanya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan jawabannya. Aku ingin pergi, katanya akhirnya. Suaranya mantap. Aku ingin mereka melihatku. Sarah. Aku ingin mereka tahu bahwa wanita yang mereka anggap tak berharga kini adalah seseorang yang tak bisa mereka sentuh. Sarah tersenyum, tak terkejut dengan jawaban Maya. Kalau begitu, kita harus membuat mereka tak hanya melihatmu, tapi juga tak bisa melupakanmu, katanya, dengan nada penuh rencana. Ini bukan soal balas dendam, Maya. Ini soal membuktikan bahwa kau lebih besar dari semua hinaan mereka. Percakapan dengan Sarah membuat Maya semakin yakin. Ia pulang ke apartemennya malam itu dengan pikiran yang penuh ide. Ia membuka lemari pakaiannya, yang kini mulai dipenuhi pakaian yang lebih baik berkat kesuksesan bisnisnya. Namun, ia tahu bahwa untuk acara ini, ia membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang akan membuat semua orang berhenti dan menatap. Ia mulai mencari kontak desainer lokal yang pernah bekerja sama dengannya untuk acara bisnis, dan membuat janji untuk bertemu. Aku ingin gaun yang bukan hanya indah, katanya pada dirinya sendiri, tapi juga berbicara, bahwa aku bukan lagi Maya yang dulu. Selain penampilan, Maya juga mulai merancang kejutan lain. Ia ingin kedatangannya di pernikahan itu bukan hanya soal pamer kekayaan, tetapi juga soal menunjukkan prestasinya. Ia memikirkan ide untuk menyumbang sesuatu yang tak terlupakan, mungkin hadiah pernikahan yang begitu besar sehingga akan membuat keluarga Arga tak bisa berkata-kata. Atau mungkin ia akan membawa rekan bisnisnya, orang-orang berpengaruh yang akan membuat keluarga itu menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Namun, di tengah rencana-rencananya, Maya tak bisa menyangkal bahwa luka masa lalu masih ada. Malam itu, saat ia duduk di balkonnya, menatap langit kota yang berkilau, ia merasa air matanya mengalir. Mengapa ini masih menyakitkan? Tanyanya pada bintang-bintang. Tapi kemudian, ia mengingat perjuangannya, malam-malam ketika ia bekerja hingga larut, dan senyum Sarah yang selalu memberinya kekuatan. Aku tak akan membiarkan mereka menang, katanya, menyeka air matanya. Aku akan pergi ke sana, dan aku akan membuat mereka tercengang. Di akhir bab ini, Maya berdiri di depan cermin, memegang undangan itu dengan tangan yang kini tak lagi gemetar. Ia menatap bayangannya, melihat seorang wanita yang telah melalui neraka dan kembali dengan lebih kuat. 3 bulan, gumamnya. 3 bulan untuk mempersiapkan segalanya. Dan ketika hari itu tiba, aku akan menjadi badai yang mereka tak pernah duga. Di luar, kota terus hidup, tetapi di dalam hati Maya, ada kepastian baru. Ini adalah awal dari kemenangannya. Hari-hari setelah menerima undangan pernikahan Arga berlalu seperti angin puyuh bagi Maya. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad yang semakin kuat, seolah undangan itu telah membuka pintu baru dalam dirinya. Pintu menuju pembuktian diri yang telah lama ia nantikan. Kantor kecilnya, yang biasanya dipenuhi suara telepon dan ketikan keyboard, kini juga menjadi markas perencanaan untuk hari besar itu. Maya tahu, untuk membuat keluarga besar Arga tercengang, ia harus tampil sempurna, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan strategis. Ini bukan sekadar acara pernikahan. Ini adalah panggungnya untuk menunjukkan siapa Maya yang sebenarnya. Langkah pertama adalah penampilan. Maya sadar bahwa di dunia yang penuh penilaian seperti keluarga Arga, kesan pertama adalah segalanya. Ia mengingat bagaimana dulu mereka mengolok-olok pakaiannya, menyebutnya murahan dan tak berkelas. Kini, ia ingin gaun yang bukan hanya indah, tetapi juga menjadi pernyataan bahwa ia telah melampaui semua bayang-bayang masa lalu. Ia menghubungi Rina, seorang desainer lokal yang pernah bekerja sama dengannya untuk acara bisnis. Rina, dengan mata berbinar penuh antusiasme, langsung setuju untuk bertemu. Di atelier kecil Rina,
yang dipenuhi kain-kain mewah dan sketsa gaun. Maya menceritakan visinya. "Aku ingin sesuatu yang elegan, tapi kuat," katanya. Suaranya penuh tekad. Sesuatu yang membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan, tapi juga menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Rina mengangguk, memahami emosi di balik kata-kata Maya. Setelah berjam-jam berdiskusi, mereka memutuskan desain. Gaun panjang berwarna merah marun dengan potongan sederhana namun dramatis, dihiasi sulaman halus yang berkilau di bawah cahaya. "Merah adalah warna keberanian," kata Rina, sambil menunjukkan sketsa akhir. "Dan kau, Maya, adalah wanita pemberani." Namun, gaun hanyalah bagian dari rencana. Maya tahu bahwa untuk benar-benar mencuri perhatian, ia harus tiba dengan gaya yang tak terlupakan. Ia menghubungi sebuah perusahaan penyewaan mobil mewah dan memesan sebuah Rolls-Royce Phantom untuk hari itu. Mobil itu, dengan kilau hitamnya yang memukau, akan menjadi simbol kesuksesannya. Sesuatu yang tak pernah bisa diimpikan oleh gadis miskin yang dulu mereka kenal. Ia juga memesan perhiasan dari seorang pengrajin lokal terkenal. Kalung berlian sederhana namun memukau, yang akan melengkapi penampilannya tanpa terlihat berlebihan. Persiapan fisik hanyalah setengah dari perjuangan. Maya tahu bahwa untuk menghadapi keluarga besar Arga, ia harus kuat secara mental. Malam-malam sebelum tidur, ia sering duduk di balkonnya, menatap langit kota, dan berlatih mengendalikan emosinya. Ia membayangkan wajah Nyonya Ratna, dengan tatapan merendahkan yang dulu membuatnya menangis. Ia membayangkan Arga, yang kini akan berdiri di samping Lila, wanita yang dianggap lebih pantas oleh keluarganya. Dan ia membayangkan dirinya sendiri, berjalan dengan kepala tegak, tanpa sedikit pun keraguan. "Kalian tak bisa menyakitkanku lagi," gumamnya, seolah berbicara langsung pada bayang-bayang masa lalu. Untuk memperkuat mentalnya, Maya mulai mengikuti sesi meditasi yang dipandu oleh aplikasi di ponselnya. Ia juga menulis jurnal, menuangkan setiap ketakutan dan harapannya. Dalam satu entry, ia menulis, "Aku tak ingin pergi ke sana untuk balas dendam. Aku ingin pergi untuk menunjukkan bahwa aku telah menemukan diriku sendiri. Kekayaanku bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian, keteguhan, dan martabat." Kata-kata itu menjadi mantra yang ia ulang setiap kali keraguan muncul. Sarah, sahabat dan mentornya, adalah pilar kekuatan selama masa persiapan ini. Suatu sore, saat mereka duduk di kafe favorit, Sarah melihat kilau baru di mata Maya. "Kau berubah," katanya, tersenyum. "Dulu, aku melihat wanita yang penuh luka. Sekarang, aku melihat pejuang." Maya tertawa kecil, tetapi di dalam hatinya, ia tahu Sarah benar. Persiapan untuk pernikahan ini bukan hanya soal gaun atau mobil. Ini tentang membangun versi terbaik dari dirinya sendiri. Selain penampilan dan mental, Maya juga merancang kejutan besar untuk acara itu. Ia ingin kedatangannya tak hanya mengesankan, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menyumbang hadiah pernikahan yang luar biasa. Sebuah paket liburan mewah ke Eropa untuk pasangan pengantin, lengkap dengan akomodasi di Hotel Bintang 5. Hadiah itu bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga pesan bahwa Maya kini adalah wanita yang mampu memberikan sesuatu yang bahkan keluarga kaya seperti Arga tak bisa remehkan. Ia menghubungi agen perjalanan terpercaya dan merancang semuanya dengan cermat, memastikan hadiah itu akan diumumkan di depan semua tamu. Namun, di tengah persiapan yang sibuk, ada momen-momen ketika luka lama kembali mengintip. Suatu malam, saat ia mencoba gaun pertamanya di atelier Rina, Maya menatap bayangannya di cermin dan tiba-tiba merasa kecil lagi. Ia teringat kata-kata Nyonya Ratna, "Kamu tak punya kelas." Air matanya hampir jatuh, tetapi Rina, yang melihat perubahan ekspresinya, segera mendekat. "Maya, lihat dirimu," katanya lembut, memegang bahunya. "Kau bukan lagi wanita yang mereka hina. Kau adalah ratu yang sedang bersiap untuk menaklukkan dunia mereka." Kata-kata itu seperti angin sejuk, menghapus keraguan Maya dan mengembalikan senyumnya. Maya juga mulai memikirkan siapa yang akan menemaninya ke acara itu.
Ia tahu bahwa datang sendirian akan baik-baik saja, tetapi ia ingin membawa seseorang yang akan memperkuat kesannya. Ia memutuskan untuk mengajak Sarah, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai saksi perjalanannya. Sarah, dengan humornya yang tajam dan kepercayaan dirinya yang menular, akan menjadi pendamping yang sempurna. Aku tak sabar melihat wajah mereka, kata Sarah, sambil terkekeh, ketika Maya mengajaknya. Kita akan membuat mereka tak bisa berkedip. Hari-hari menjelang pernikahan berlalu dengan cepat. Maya terus bekerja keras di bisnisnya, memastikan semuanya berjalan lancar sehingga ia bisa fokus pada hari besar itu. Ia juga mulai berlatih berjalan dengan sepatu hak tinggi baru, yang ia pilih untuk melengkapi gaunnya. Setiap langkah terasa seperti latihan untuk menghadapi dunia, langkah yang penuh percaya diri, yang tak akan goyah meski dihadapkan pada tatapan merendahkan. Di akhir bab ini, Maya berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang kini terasa seperti miliknya. Di tangannya, ia memegang sketsa gaun dari Rina, dan di hatinya, ia merasakan campuran emosi, kegembiraan, ketakutan, dan tekad yang tak tergoyahkan. 3 minggu lagi, gumamnya, sambil menatap bintang-bintang. 3 minggu untuk memastikan bahwa ketika aku melangkah ke sana, aku bukan hanya Maya. Aku adalah badai yang akan mengguncang dunia mereka. Di dalam dirinya, ia tahu, ini bukan hanya soal pamer kekayaan, tetapi soal merebut kembali martabatnya, dan ia tak akan mundur. Hari itu akhirnya tiba. Langit kota bersih dari awan, seolah alam sendiri memberikan panggung bagi Maya untuk bersinar. Di apartemennya, yang kini telah ia hias dengan sentuhan modern berkat kesuksesannya, Maya berdiri di depan cermin besar. Gaun merah marun buatan Rina membalut tubuhnya dengan sempurna. Sulaman halusnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Kalung berlian di lehernya menambahkan sentuhan kemewahan yang anggun, dan sepatu hak tingginya membuat setiap langkahnya terasa seperti pernyataan. Ia menatap bayangannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tak melihat gadis kampung yang dulu dihina. Ia melihat seorang ratu, siap untuk merebut kembali martabatnya. Sarah tiba tepat waktu, mengenakan gaun hijau zamrud yang elegan, dengan senyum nakal yang tak bisa disembunyikan. Kau terlihat seperti akan menghentikan dunia, Maya, katanya, sambil memeluk sahabatnya. Dan aku tak sabar melihat wajah-wajah mereka ketika kau melangkah masuk. Maya tertawa, meski jantungnya berdetak kencang. Ia tahu hari ini bukan hanya soal penampilan, tetapi soal keberanian untuk menghadapi masa lalu yang pernah menghancurkannya. Di luar, Rolls-Royce Phantom hitam mengilap menunggu. Sopirnya membuka pintu dengan sopan. Maya dan Sarah melangkah masuk, dan saat mobil melaju menuju hotel bintang 5 tempat pernikahan Arga diadakan, Maya merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada kegembiraan, tentu saja, tetapi juga ketakutan yang mengintip di sudut hatinya. Bagaimana jika mereka masih memandangnya dengan jijik? Bagaimana jika semua persiapannya sia-sia? Namun, ia mengusir pikiran itu, mengingatkan dirinya pada perjuangan bertahun-tahun yang telah membawanya ke titik ini. Kau sudah menang, Maya, gumamnya pada dirinya sendiri. Hari ini hanya soal menunjukkannya. Hotel itu megah, dengan chandelier kristal yang berkilau di lobi dan karpet merah yang mengarah ke ballroom. Tamu-tamu berpakaian mewah berkerumun, berbincang dengan gelas sampanye di tangan. Maya menghela napas dalam-dalam, merasakan tangan Sarah yang menekan lengannya dengan lembut sebagai tanda dukungan. Ayo, Ratu, bisik Sarah, dan mereka melangkah keluar dari mobil. Saat Maya muncul di pintu masuk ballroom, waktu seolah berhenti. Kepala-kepala berpaling, percakapan terhenti, dan mata-mata melebar. Gaun merah marunnya menangkap cahaya chandelier, membuatnya tampak seperti nyala api yang berjalan. Rolls-Royce di belakangnya masih terlihat dari pintu kaca, menambah aura kemewahan yang tak terbantahkan. Maya melangkah dengan anggun, kepala tegak, senyum tipis namun penuh percaya diri di bibirnya. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu, kagum, terkejut, dan untuk beberapa, penuh kecemburuan. Di antara kerumunan, ia melihat wajah-wajah yang dulu begitu akrab, namun kini terasa asing.
Sepupu Arga, Dita, yang dulu paling vokal mengolok-olok pakaiannya, berdiri dengan mulut sedikit terbuka, gelas sampahnya di tangannya hampir miring. Adik Arga, Rian, yang pernah menyebutnya tak tahu diri, menatapnya dengan mata melebar, seolah tak percaya bahwa ini adalah Maya yang sama. Bahkan beberapa tamu yang tak mengenalnya mulai berbisik, bertanya-tanya siapa wanita misterius ini yang tiba dengan begitu memukau. Maya menahan dorongan untuk tersenyum lebar. Ia ingin menikmati momen ini, tetapi ia tahu permainan belum selesai. Ia dan Sarah melangkah masuk, diarahkan oleh seorang pelayan ke meja tamu terhormat. Saat ia berjalan, ia mendengar bisik-bisik yang tak bisa disembunyikan. "Itu Maya, bukan? Mantan istrinya Arga," kata seseorang. "Tuhan, lihat dia sekarang. Apa yang terjadi padanya?" Balas yang lain. "Dia terlihat seperti bintang film," tambah suara lain, penuh kagum. Setiap kata itu seperti balsem bagi luka lama Maya. Namun ia tetap menjaga wajahnya tenang, anggun, tak terpengaruh. Tiba-tiba, ia merasakan tatapan yang lebih berat. Di sudut ruangan, Nyonya Ratna berdiri, mengenakan gaun sutra biru tua yang mewah, namun wajahnya pucat. Wanita yang dulu menghinanya dengan kata-kata pedas kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang menyerupai ketakutan. Maya menahan pandangannya sejenak, senyumnya tak goyah, sebelum mengalihkan perhatian ke pelayan yang menawarkan sampahnya. "Terima kasih," katanya. Suaranya lembut namun penuh otoritas, seolah ia adalah ratu di istananya sendiri. Sarah, yang berdiri di sisinya, tak bisa menahan tawa kecil. "Lihat wajah Nyonya Ratna," bisiknya, sambil menyenggol Maya. "Aku bersumpah, dia terlihat seperti baru melihat hantu." Maya hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kemenangan kecil pertama. Ini baru permulaan, pikirnya. Mereka belum melihat apa-apa. Saat ia dan Sarah duduk di meja mereka, beberapa tamu mulai mendekat, seolah tertarik oleh magnet. Seorang wanita parubaya, yang memperkenalkan dirinya sebagai teman keluarga Arga, memuji penampilan Maya dengan penuh kekaguman. "Kamu pasti seseorang yang penting," katanya, matanya berbinar. "Apa yang kamu lakukan sekarang?" Maya menjawab dengan sopan, menyebutkan bisnisnya dengan nada sederhana namun penuh percaya diri. "Oh, pengiriman makanan sehat? Aku dengar bisnis itu sedang booming," kata wanita itu, terkesan. Maya hanya tersenyum, tahu bahwa kata-katanya akan menyebar di antara tamu-tamu lain. Tak lama kemudian, ia melihat Arga dari kejauhan. Ia berdiri di dekat panggung, mengenakan tuxedo hitam, berbincang dengan beberapa tamu. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Maya melihat kilatan kejutan di mata Arga, diikuti oleh sesuatu yang menyerupai ketidaknyamanan. Ia tak mengalihkan pandangan, membiarkan Arga merasakan bobot tatapannya. Setelah beberapa detik, Arga memalingkan wajah, seolah tak sanggup menahan pandangan itu lebih lama. Maya merasa jantungnya berdetak kencang, tetapi bukan karena takut. Itu adalah kegembiraan, kepuasan melihat pria yang dulu mengkhianatinya kini tampak terguncang. Di samping Arga, Lila, calon pengantin wanita, berdiri dengan gaun putih yang indah. Maya memperhatikannya sekilas, tetapi tak merasa iri. Lila mungkin adalah pilihan keluarga Arga, tetapi Maya kini adalah pilihannya sendiri. Ia tak perlu bersaing dengan siapapun, karena ia telah memenangkan pertempuran yang lebih besar, pertempuran melawan dirinya sendiri. Saat acara dimulai, Maya duduk dengan tenang, mendengarkan sambutan pembuka dari pembawa acara. Ia tahu kejutan besar yang ia rencanakan, hadiah pernikahan yang akan diumumkan nanti, masih menunggu waktu. Untuk saat ini, ia menikmati setiap tatapan, setiap bisik-bisik, setiap momen ketika keluarga besar Arga menyadari bahwa mereka telah salah menilainya. "Kalian pikir aku tak punya apa-apa?" pikirnya, sambil menyesap sampahnya. "Tapi lihat aku sekarang." Di akhir bab ini, Maya menatap ballroom yang penuh gemerlap, merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Kedatangannya telah mengguncang ruangan ini, tetapi ia tahu ini baru permulaan.
Malam masih panjang, dan ia siap untuk membuat mereka tak hanya kaget, tetapi juga tak bisa melupakannya. Ini untuk kalian, gumamnya dalam hati, dan untuk diriku sendiri. Ballroom Hotel Bintang 5 itu dipenuhi gemerlap cahaya chandelier dan aroma bunga mawar segar yang menghias setiap meja. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana romantis. Namun bagi Maya, udara terasa penuh tegangan. Setiap tatapan yang ia terima, setiap bisik-bisik yang ia dengar, adalah pengingat bahwa kedatangannya telah mengguncang ruangan ini. Ia duduk di meja tamu terhormat, dengan Sarah di sisinya, menjaga senyum anggun di wajahnya meski jantungnya berdetak kencang. Malam ini, ia bukan hanya tamu, ia adalah badai yang siap melanda, dan kejutan besar yang telah ia rencanakan akan menjadi puncaknya. Acara berlangsung dengan lancar. Arga dan Lila, pasangan pengantin, berdiri di panggung, tersenyum untuk foto-foto dan menerima ucapan selamat dari tamu-tamu. Maya memperhatikan mereka dari kejauhan, tetapi tak ada lagi rasa sakit di hatinya. Yang ada hanyalah kepastian bahwa ia telah melangkah jauh dari bayang-bayang masa lalu. Nyonya Ratna, yang duduk di meja utama bersama keluarga besar Arga, sesekali melirik ke arah Maya, wajahnya kaku, seolah berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan. Maya hanya membalas dengan senyum tipis, tahu bahwa wanita itu mulai menyadari kesalahannya. Saat pembawa acara mengumumkan sesi pemberian hadiah pernikahan, Maya merasa detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah momen yang ia tunggu, momen yang telah ia rencanakan selama berminggu-minggu. Ia telah bekerja sama dengan panitia acara untuk memastikan hadiahnya akan diumumkan dengan cara yang tak terlupakan. Sarah, yang tahu rencana ini, memegang tangan Maya di bawah meja, memberikan isyarat dukungan. Saatnya menunjukkan siapa kau sebenarnya, bisik Sarah, dengan senyum penuh semangat. Pembawa acara, seorang pria dengan suara bariton yang menggema, naik ke panggung. Kami sangat berterima kasih atas cinta dan dukungan dari semua tamu malam ini, katanya, sambil tersenyum lebar. Dan sekarang, kami ingin mengumumkan sebuah hadiah istimewa dari seseorang yang hadir di antara kita. Hadiah ini begitu luar biasa, sehingga kami harus menyampaikannya secara khusus. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju ke panggung. Maya merasakan napasnya tertahan, tetapi ia tetap duduk dengan anggun, menjaga ekspresi tenang. Dari Ibu Maya Lestari, lanjut pembawa acara, kami dengan bangga mengumumkan hadiah pernikahan untuk pasangan pengantin. Sebuah paket liburan mewah ke Eropa selama 2 minggu, lengkap dengan akomodasi di Hotel Bintang 5, penerbangan kelas 1, dan tur eksklusif ke Paris, Roma, dan Santorini. Ruangan meledak dengan gumaman kagum. Tamu-tamu berpaling, mencari Maya di antara kerumunan, sementara sorotan lampu panggung tiba-tiba mengarah ke mejanya. Maya bangkit perlahan, dengan gerakan yang penuh percaya diri. Gaun merah marunnya berkilau di bawah cahaya, dan ia tersenyum, anggun namun kuat. Saya hanya ingin memberikan sedikit tanda cinta untuk Arga dan Lila, katanya, suaranya jernih dan mantap, menggema melalui mikrofon yang diberikan padanya. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan yang abadi. Kata-katanya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan, tetapi di balik sorak-sorai itu, Maya bisa melihat wajah-wajah keluarga besar Arga yang membeku. Nyonya Ratna duduk kaku. Tangannya mencengkeram gelas anggur dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dita, sepupu Arga, menatap Maya dengan mulut setengah terbuka, seolah tak percaya bahwa wanita yang dulu mereka hina mampu memberikan hadiah sebesar itu. Rian, adik Arga, menunduk, wajahnya memerah, mungkin karena malu mengingat kata-kata kasarnya di masa lalu. Arga sendiri, yang berdiri di panggung bersama Lila, tampak terguncang. Matanya bertemu dengan Maya untuk sesaat, dan di dalam tatapan itu, Maya melihat campuran keterkejutan dan penyesalan. Lila, yang tak tahu banyak tentang masa lalu Maya, tersenyum sopan dan mengangguk ke arahnya. Tetapi Maya tahu bahwa hadiah ini bukan hanya untuk pasangan pengantin. Ini adalah pesan untuk keluarga besar Arga, bahwa ia, Maya Lestari, bukan lagi wanita yang bisa mereka remehkan. Hadiah itu, dengan nilai jutaan rupiah, adalah bukti nyata dari kesuksesannya,
Dari tahun-tahun perjuangan yang telah mengubahnya dari gadis miskin menjadi wanita yang kini berdiri di depan mereka dengan kepala tegak. Saat Maya kembali duduk, ruangan masih dipenuhi bisik-bisik. Tamu-tamu yang tak mengenalnya mulai bertanya-tanya, dan cerita tentang mantan istri Arga yang kini sukses besar menyebar seperti api. Sarah tak bisa menahan tawa kecil. "Lihat wajah Nyonya Ratna," bisiknya, sambil menyenggol Maya. "Aku bersumpah, dia terlihat seperti ingin menghilang dari bumi." Maya hanya tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kemenangan yang lebih besar dari sekadar membuat mereka kaget. Ini adalah momen ketika ia merebut kembali kendali atas narasi hidupnya. Acara berlanjut, tetapi suasana telah berubah. Maya kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena hadiahnya, tetapi juga karena aura yang ia pancarkan. Beberapa tamu mendekati mejanya, memuji kemurahan hatinya dan bertanya tentang bisnisnya. "Saya dengar kamu punya perusahaan pengiriman makanan sehat," kata seorang pria parubaya, yang memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha properti. "Keren sekali. Kita harus bicara soal kerjasama suatu hari nanti." Maya menjawab dengan sopan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah bukti lain dari perubahannya. Dulu, tak ada yang peduli padanya. Kini, orang-orang berebut ingin mengenalnya. Namun, di tengah keberhasilannya, Maya tak bisa mengabaikan luka lama yang masih sesekali terasa. Saat ia melihat Arga dan Lila berjalan ke meja utama, ia teringat malam-malam ketika ia menangis sendirian, mempertanyakan mengapa ia tak pernah cukup baik. Namun, luka itu kini tak lagi melemahkannya. Sebaliknya, ia menjadi pengingat betapa jauh ia telah melangkah. "Kalian tak bisa menyakitkanku lagi," pikirnya, sambil menyesap sampanye. Sarah, yang selalu tahu kapan Maya membutuhkan dorongan, bersandar dan berbisik, "Kau sudah melakukan lebih dari yang mereka bayangkan, Maya. Sekarang, nikmati saja momen ini." Maya mengangguk, merasakan kehangatan dari dukungan sahabatnya. Ia tahu bahwa malam ini belum selesai, bahwa masih ada konfrontasi yang menunggu, tetapi untuk saat ini, ia puas. Hadiahnya telah mengguncang ruangan, dan keluarga besar Arga tak lagi bisa mengabaikannya. Di akhir bab ini, Maya duduk dengan tenang, menatap ballroom yang penuh gemerlap. Ia merasakan kekuatan baru di dalam dirinya, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena keberaniannya untuk berdiri di depan mereka yang pernah menghinanya. Malam masih panjang, dan ia tahu bahwa momen berikutnya, konfrontasi langsung dengan masa lalu, akan segera tiba. "Aku siap," gumamnya dalam hati, dengan senyum yang kini lebih tegas. "Aku tak akan mundur." Ballroom masih berdengung dengan percakapan dan tawa, namun bagi Maya, dunia seolah menyusut menjadi ruang kecil di sekitarnya. Hadiah pernikahan yang ia berikan telah mengguncang ruangan, membuat keluarga besar Arga tak bisa lagi mengabaikannya. Tatapan kagum dari tamu-tamu, bisik-bisik penuh kekaguman, dan wajah-wajah pucat keluarga Arga adalah kemenangan yang ia rasakan dalam diam. Namun, di lubuk hatinya, Maya tahu bahwa malam ini tak akan lengkap tanpa konfrontasi langsung dengan mereka yang pernah menghinanya. Ini bukan soal balas dendam, tetapi soal menutup luka lama dengan martabat. Saat acara memasuki sesi dansa, Maya dan Sarah tetap di meja mereka, menikmati suasana sambil mengamati kerumunan. Musik lembut mengalun, dan pasangan-pasangan mulai memenuhi lantai dansa. Maya memperhatikan Arga dan Lila, yang berputar perlahan di tengah sorotan lampu, tersenyum untuk tamu-tamu dan kamera. Untuk sesaat, Maya merasa kilasan kenangan, hari-hari ketika ia masih istri Arga, berharap cinta mereka akan abadi. Namun, kenangan itu cepat memudar, digantikan oleh kepastian bahwa ia kini adalah wanita yang jauh lebih kuat. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang mendekat. Ia menoleh dan mendapati Dita, sepupu Arga yang dulu paling vokal mengolok-oloknya, berdiri di dekat meja. Dita mengenakan gaun biru berkilau, tetapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. "Maya," katanya, suaranya ragu-ragu. "Boleh aku bicara sebentar?" Maya menatapnya, menjaga senyum anggun di wajahnya meski jantungnya berdetak kencang.
Ini adalah momen yang ia bayangkan selama berminggu-minggu. Namun kini, ketika akhirnya tiba, ia merasa campuran antara ketegangan dan ketenangan. "Tentu, Dita," jawab Maya. Suaranya lembut namun penuh otoritas. Sarah, yang duduk di sisinya, memberikan pandangan penuh dukungan sebelum berpura-pura sibuk dengan ponselnya, memberi Maya ruang untuk menghadapi momen ini sendirian. Dita duduk di kursi kosong, tangannya gelisah, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma ingin bilang, hadiahmu tadi luar biasa," katanya akhirnya, suaranya hampir bergetar. "Kami semua terkejut. Maksudku, kau benar-benar berubah." Maya menatap Dita, melihat kilatan penyesalan di matanya. Ia ingat betul bagaimana Dita dulu tertawa sambil menyebut gaunnya, beli di pasar, dan mengolok-olok latar belakangnya. Kata-kata itu pernah membuatnya menangis hingga pagi, tetapi kini, ia tak merasa sakit lagi. "Terima kasih, Dita," jawab Maya, dengan nada yang tulus namun tegas. "Hidup memberi kita kesempatan untuk berubah, bukan? Aku hanya mengambil kesempatan itu." Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna, dan Dita tampak semakin gelisah. "Aku tahu aku dulu tak selalu baik padamu," lanjut Dita, suaranya semakin pelan. "Aku menyesal, Maya. Aku tak bermaksud membuatmu merasa seperti dulu." Maya mendengar nada penyesalan itu, tetapi ia tahu bahwa kata-kata Dita bukan hanya tentang maaf. Itu tentang ketidaknyamanan melihat Maya kini berdiri jauh di atas mereka. Ia bisa memilih untuk membalas dengan sindiran, untuk mengungkit setiap hinaan yang pernah Dita lontarkan, tetapi ia memilih jalan yang lebih tinggi. "Yang lalu biarlah berlalu, Dita," kata Maya, dengan senyum kecil yang tulus. "Aku tak menyimpan dendam. Aku hanya fokus pada hidupku sekarang." Dita tampak terkejut, seolah tak mengharapkan tanggapan seanggun itu. Ia mengangguk cepat, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, lalu buru-buru kembali ke mejanya, wajahnya memerah. Maya menatap kepergiannya, merasakan beban kecil terangkat dari hatinya. Ini bukan hanya kemenangan atas Dita, tetapi juga atas dirinya sendiri, bukti bahwa ia tak lagi terikat pada amarah masa lalu. Namun, konfrontasi sejati masih menunggu. Tak lama setelah Dita pergi, Maya melihat Nyonya Ratna berjalan ke arahnya. Wanita yang dulu menghinanya dengan kata-kata pedas itu kini tampak berbeda. Wajahnya kaku, langkahnya ragu-ragu. Maya merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menjaga postur tubuhnya tetap tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Sarah, yang memperhatikan dari sudut mata, memberikan isyarat halus. "Kau bisa, Maya." "Selamat malam, Maya," kata Nyonya Ratna. Suaranya berusaha terdengar ramah tetapi tak bisa menyembunyikan ketegangan. "Hadiahmu tadi sangat mengesankan. Kami semua sangat berterima kasih." Kata-katanya terdengar dipaksakan, dan Maya bisa melihat betapa sulitnya bagi wanita itu untuk mengucapkannya. Ia ingat tatapan merendahkan Nyonya Ratna, kata-katanya yang menyebutnya tak pantas dan tak tahu diri. Luka itu masih ada, tetapi kini, Maya tak lagi merasa kecil di hadapan wanita ini. "Terima kasih, Nyonya Ratna," jawab Maya, dengan nada yang sopan namun penuh percaya diri. "Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang istimewa untuk Arga dan Lila. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari masa laluku." Kata-kata itu dipilih dengan hati-hati, mengandung pesan halus bahwa ia telah melangkah jauh dari bayang-bayang mereka. Nyonya Ratna tersenyum kaku, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. Kami mungkin dulu salah menilaimu," kata Nyonya Ratna. Suaranya hampir tak terdengar. "Kau telah melakukan banyak hal luar biasa, Maya. Kami bangga melihatmu seperti ini." Kata-kata itu, meski terdengar seperti pujian, terasa seperti pengakuan kekalahan. Maya tahu bahwa Nyonya Ratna tak benar-benar bangga. Ia hanya terpaksa mengakui bahwa Maya kini adalah seseorang yang tak bisa mereka remehkan lagi. Maya menatap Nyonya Ratna, melihat wanita yang dulu begitu angkuh kini tampak rapuh. Ia bisa memilih untuk mengungkit semua hinaan, untuk membuat Nyonya Ratna merasa lebih kecil, tetapi ia tahu itu bukan caranya.
Terima kasih atas kata-katanya. Katanya, dengan senyum yang tulus. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa untuk hidup dengan baik. Itu saja yang penting bagiku sekarang. Nyonya Ratna mengangguk. Wajahnya penuh ketidaknyamanan. Lalu dengan cepat pamit, seolah tak sanggup berada di hadapan Maya lebih lama. Saat Nyonya Ratna pergi, Sarah tak bisa menahan tawa kecil. Kau baru saja membuat ratu keluarga itu kehilangan mahkotanya, bisiknya, sambil mengangkat gelas sampanye. Maya tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia merasa lebih dari sekadar kemenangan. Ini adalah penutupan, bukan dengan amarah, tetapi dengan keanggunan yang telah ia pelajari melalui perjuangan. Malam itu, saat dansa berlanjut dan tamu-tamu kembali ke percakapan mereka, Maya merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Ia telah menghadapi mereka yang pernah menghinanya, bukan dengan kata-kata pedas, tetapi dengan kekuatan dan martabat. Arga, yang dari kejauhan sesekali melirik ke arahnya, tak pernah mendekat, mungkin karena tak sanggup menghadapi wanita yang kini berdiri di depannya. Dan Maya tak peduli. Ia tak lagi membutuhkan pengakuan dari pria yang pernah mengkhianatinya. Di akhir bab ini, Maya berdiri di tepi ballroom, menatap kerumunan dengan senyum kecil. Ia tahu bahwa malam ini telah mengubah segalanya, bukan hanya bagi keluarga besar Arga, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia telah merebut kembali martabatnya, dan tak ada yang bisa mengambilnya lagi. Ini untuk diriku, gumamnya dalam hati, sambil menatap langit malam melalui jendela besar. Dan untuk setiap luka yang telah membuatku lebih kuat. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 masih dipenuhi gemerlap dan kehangatan, tetapi suasananya telah berubah sejak kedatangan Maya. Hadiah pernikahan mewah yang ia berikan dan konfrontasi anggunnya dengan keluarga besar Arga telah menjadikannya pusat perhatian. Tamu-tamu yang awalnya hanya melihatnya sebagai mantan istri Arga, kini memandangnya dengan rasa kagum, penasaran, dan bahkan hormat. Maya, dengan gaun merah marun yang berkilau dan senyum yang penuh percaya diri, telah mengubah narasi malam itu. Ia bukan lagi korban masa lalu, tetapi bintang yang bersinar di tengah kerumunan. Saat acara berlanjut, Maya dan Sarah tetap duduk di meja mereka, menikmati suasana dengan gelas sampanye di tangan. Musik dansa telah digantikan oleh alunan piano yang lembut, dan tamu-tamu mulai berpindah-pindah meja, berbincang dan menjalin koneksi. Maya memperhatikan bahwa banyak mata masih tertuju padanya, dan bisik-bisik tentangnya terus mengalir. Itu Maya, kan? Yang memberikan hadiah liburan ke Eropa? Tanya seorang wanita kepada temannya. Ya Tuhan, dia terlihat luar biasa. Apa yang dia lakukan sekarang? Balas yang lain. Setiap kata itu seperti angin sejuk, menyembuhkan luka-luka kecil yang masih tersisa di hati Maya. Tak lama kemudian, tamu-tamu mulai mendekati mejanya, seolah tertarik oleh aura yang ia pancarkan. Seorang pria parubaya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Budi Santoso, seorang pengusaha di bidang teknologi, memulai percakapan. Saya dengar Anda memiliki bisnis pengiriman makanan sehat, katanya, dengan nada penuh minat. Itu pasar yang sedang berkembang pesat. Bagaimana Anda memulainya? Maya menjawab dengan sopan, menceritakan sekilas tentang perjalanannya tanpa mengungkap terlalu banyak detail pribadi. Saya hanya melihat peluang dan bekerja keras, katanya, dengan senyum sederhana yang menyembunyikan tahun-tahun penuh air mata dan perjuangan. Budi terkesan, dan segera mengeluarkan kartu namanya. Kita harus bicara lebih lanjut, katanya, matanya berbinar. Saya sedang mencari mitra untuk proyek baru, dan Anda sepertinya orang yang tepat. Maya menerima kartu itu dengan anggun, mengangguk sebagai tanda terima kasih. Di dalam hatinya, ia merasa kepuasan yang mendalam. Dulu, tak ada yang peduli padanya. Kini, orang-orang seperti Budi berebut ingin menjalin hubungan dengannya. Ini adalah bukti nyata bahwa ia telah mengubah persepsi dunia tentang dirinya. Tak hanya Budi, beberapa tamu lainnya juga mendekat, tertarik untuk mengenal Maya lebih jauh. Seorang wanita muda, yang menyebut dirinya jurnalis lokal, meminta izin untuk mewawancarainya. Kisah Anda sangat menginspirasi, katanya, dengan nada penuh semangat. Bisakah Anda berbagi sedikit tentang perjalanan Anda menuju kesuksesan?
Maya tersenyum, tahu bahwa ceritanya kini bukan hanya miliknya, tetapi juga inspirasi bagi orang lain. Ini tentang tidak menyerah, katanya, dengan suara yang tulus. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Wanita itu mencatat dengan cepat, dan Maya bisa melihat kilatan kekaguman di matanya. Sementara itu, di dunia maya, kehadiran Maya di pernikahan ini mulai menjadi topik hangat. Tamu-tamu yang hadir, terutama yang lebih muda, memposting foto-foto dan video di media sosial, menyoroti penampilan Maya dan hadiah pernikahannya yang luar biasa. Mantan istri yang comeback dengan epik, tulis seseorang di X, disertai foto Maya dalam gaun merah marunnya. Ini definisi glow up, tulis yang lain. Tagar seperti Maya Lestari dan Queen Maya mulai bermunculan, dan dalam hitungan jam, namanya menjadi trending topik lokal. Maya, yang tak terlalu aktif di media sosial, baru mengetahui ini dari Sarah, yang menunjukkan ponselnya dengan tawa. "Kau viral, Maya," katanya, sambil terkekeh. "Dunia tahu siapa kau sekarang." Namun, di tengah sorotan dan pengakuan, Maya juga melihat reaksi keluarga besar Arga. Nyonya Ratna, yang duduk di meja utama, tampak semakin pendiam. Wajahnya kaku seolah berusaha menyembunyikan rasa malu. Dita, sepupu Arga, terus melirik ke arah Maya, tetapi kini dengan ekspresi yang lebih lembut. Mungkin karena penyesalan atas kata-katanya di masa lalu. Rian, adik Arga, menghindari kontak mata. Wajahnya memerah setiap kali ia tak sengaja bertemu pandangan Maya. Bahkan Arga sendiri, yang sesekali melirik dari kejauhan, tampak tak nyaman, seolah kehadiran Maya adalah pengingat akan kesalahannya di masa lalu. Lila, pengantin wanita, adalah satu-satunya yang tampak tak terpengaruh oleh kehadiran Maya. Ia tersenyum ramah setiap kali bertemu pandangan Maya, dan di satu momen, ia bahkan mendekati meja Maya untuk mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. "Kami sangat menghargai kebaikanmu," katanya, dengan nada tulus. Maya membalas dengan senyum hangat. "Aku hanya ingin kalian bahagia," katanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kata-kata itu benar-benar tulus. Ia tak lagi merasa perlu bersaing dengan Lila atau siapapun. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Di tengah semua sorotan ini, Maya tetap menjaga keanggunannya. Ia tahu bahwa perhatian ini bisa memabukkan, tetapi ia tak ingin kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Martabatnya, bukan hanya kekayaannya. Saat seorang tamu lain mendekat untuk berbincang, ia menyambut mereka dengan hangat, tetapi di dalam hatinya, ia merenung. Sorotan ini adalah bukti kesuksesannya, tetapi juga pengingat bahwa ia telah berjalan jauh dari rasa sakit yang dulu menghantuinya. Setiap pujian, setiap kartu nama, setiap postingan di media sosial adalah validasi, tetapi yang terpenting baginya adalah kedamaian yang kini ia rasakan. Sarah, yang selalu menjadi penutup emosi Maya, bersandar dan berbisik, "Lihat sekelilingmu, Maya. Ini bukan hanya soal malam ini. Ini soal perjalananmu. Kau sudah menang." Maya tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata sahabatnya. Ia tahu Sarah benar. Kemenangannya bukan hanya tentang membuat keluarga Arga malu, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di akhir bab ini, Maya berdiri di tepi ballroom, menatap kerumunan dengan rasa syukur. Sorotan lampu, pujian tamu, dan gemuruh media sosial adalah bagian dari malam ini, tetapi yang paling berarti baginya adalah pengakuan dari dirinya sendiri, bahwa ia telah bangkit, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk dirinya. "Aku sudah cukup," gumamnya dalam hati, dengan senyum yang kini penuh kedamaian. Malam masih berlangsung, tetapi Maya tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia telah menemukan kekuatannya, dan tak ada yang bisa mengambil itu darinya. Malam itu mulai mereda, dan gemerlap ballroom perlahan memudar seiring tamu-tamu mulai meninggalkan acara. Musik piano masih mengalun lembut, namun suasana kini lebih tenang, seolah memberikan ruang bagi refleksi. Maya berdiri di sudut ruangan, memegang gelas sampahnya yang hampir tak disentuh, menatap kerumunan yang mulai menipis. Gaun merah marunnya masih berkilau di bawah cahaya chandelier, tetapi yang benar-benar bersinar adalah kedamaian di dalam dirinya. Malam ini,
Ia telah mencapai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya membuat keluarga besar Arga tercengang, tetapi juga menemukan kemenangan batin yang jauh lebih berarti. Sarah, yang setia berada di sisinya sepanjang malam, mendekat dengan senyum hangat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya lembut tetapi penuh perhatian. Maya mengangguk. Matanya masih tertuju pada ballroom yang kini mulai kosong. "Lebih dari baik," jawabnya, dengan nada yang penuh kepastian. "Aku merasa bebas." Sarah tersenyum lebar, memeluk Maya dengan erat. "Itu karena kau akhirnya melihat dirimu seperti yang aku lihat selama ini, seorang pejuang yang tak terhentikan." Mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan ballroom dan menuju teras hotel, tempat udara malam yang sejuk menyambut mereka. Langit kota berkilau dengan lampu-lampu gedung, dan bintang-bintang samar terlihat di kejauhan. Maya menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun perlahan menghilang. Ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari perjuangannya, tetapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Wan yang tak lagi ditentukan oleh luka masa lalu. Duduk di bangku kayu di teras, Maya mulai merenung. Ia memikirkan perjalanannya, dari malam-malam penuh air mata setelah perceraian, hingga hari-hari ketika ia bekerja hingga larut malam untuk membangun bisnisnya. Ia teringat hinaan Nyonya Ratna, cemoohan Dita, dan sikap dingin Arga, yang pernah membuatnya merasa tak berharga. Dulu, kata-kata mereka adalah racun yang menggerogoti kepercayaan dirinya, tetapi kini, ia melihatnya sebagai bahan bakar yang mendorongnya untuk bangkit. Mereka tak pernah tahu, gumamnya pada dirinya sendiri, bahwa hinaan mereka adalah alasan aku menjadi seperti ini. Namun, di tengah refleksi itu, Maya menyadari sesuatu yang lebih besar. Malam ini, ketika ia berdiri di depan keluarga besar Arga, memberikan hadiah mewah, dan menghadapi mereka dengan keanggunan, ia bukan hanya membuktikan sesuatu kepada mereka. Ia juga membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri, bahwa nilai dirinya tak pernah bergantung pada opini orang lain. "Aku tak perlu mereka untuk merasa cukup," pikirnya, dengan senyum kecil. "Aku sudah cukup sejak awal, aku hanya perlu waktu untuk melihatnya." Sarah, yang duduk di sisinya, memperhatikan perubahan ekspresi Maya. "Apa yang ada di pikiranmu?" tanyanya, sambil menyeruput minuman yang ia bawa dari ballroom. Maya menoleh, matanya berkilau dengan emosi yang sulit dijelaskan. "Aku baru menyadari bahwa semua ini, gaun, mobil, hadiah, bukan hanya soal menunjukkan kekayaanku," katanya. "Ini soal menunjukkan bahwa aku telah menemukan kedamaian. Aku tak lagi marah pada mereka. Sarah, aku memaafkan mereka. Tapi yang terpenting, aku memaafkan diriku sendiri karena pernah merasa kecil." Kata-kata itu membuat Sarah terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Itu kemenangan sejati, Maya," katanya. "Bukan membuat mereka malu, tetapi menemukan dirimu di tengah semua rasa sakit itu." Maya mengangguk, merasakan kebenaran dalam kata-kata sahabatnya. Ia tahu bahwa luka masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang, tetapi kini, luka itu tak lagi mengendalikannya. Sebaliknya, ia telah mengubahnya menjadi kekuatan. Malam itu, ketika mereka kembali ke apartemen Maya, ia menerima pesan dari ibunya, yang tinggal di kampung. "Aku dengar kau bersinar di acara itu, Nak," tulis ibunya, disertai emoji hati. "Aku selalu tahu kau bisa." Maya tersenyum, air matanya mengalir tanpa disadari. Ibunya, wanita sederhana yang selalu percaya padanya, adalah pengingat bahwa cinta sejati tak pernah menilai. Ia membalas pesan itu dengan singkat. "Terima kasih, Bu. Ini semua untuk kita." Sebelum tidur, Maya duduk di balkonnya, seperti kebiasaannya. Ia menatap langit kota, yang kini terasa seperti cerminan hatinya, cerah, penuh harapan, dan tak terbatas. Ia memikirkan Nyonya Ratna, Dita, dan Arga, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak ada lagi amarah di hatinya. "Aku memaafkan kalian," gumamnya, seolah berbicara pada angin malam. "Bukan karena kalian pantas, tetapi karena aku pantas untuk hidup tanpa beban ini." Kata-kata itu terasa seperti mantra,
membebaskannya dari rantai masa lalu. Ia juga memikirkan apa yang telah ia capai. Bisnisnya, yang dimulai dari mimpi sederhana, kini telah menjadi sesuatu yang nyata, memberikan lapangan kerja bagi puluhan orang dan menginspirasi banyak lainnya. Ia memikirkan orang-orang seperti Sarah, yang selalu ada di sisinya, dan ibunya, yang tak pernah berhenti mendoakannya. Ini bukan hanya soal aku, pikirnya. Ini soal semua orang yang percaya padaku, dan semua orang yang akan terinspirasi oleh ceritaku. Di dalam hatinya, Maya tahu bahwa malam ini telah mengubahnya. Ia telah masuk ke sarang singa, keluarga besar Arga, dan keluar sebagai pemenang, bukan karena kekayaannya, tetapi karena keberanian dan keanggunannya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita yang pernah dihina bisa bangkit, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk hidup dengan martabat. Dan yang terpenting, ia telah menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Saat ia bersiap tidur, Maya menulis di jurnalnya, seperti kebiasaannya. Malam ini, aku merebut kembali diriku, tulisnya, dengan tangan yang kini tak lagi gemetar. Aku bukan lagi korban. Aku adalah Maya Lestari, dan aku cukup. Ia menutup jurnal itu, mematikan lampu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Di akhir bab ini, Maya terlelap dengan senyum kecil di bibirnya. Malam itu telah menjadi titik balik, bukan hanya karena ia telah membuat keluarga besar Arga tercengang, tetapi karena ia telah menemukan kemenangan batin yang tak ternilai. Dunia mungkin akan terus berbicara tentang penampilannya, hadiahnya, dan kisahnya, tetapi bagi Maya, yang terpenting adalah kedamaian yang kini ia pegang erat. Aku sudah pulang, gumamnya dalam mimpi. Pulang ke diriku sendiri. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela apartemen Maya, membelai wajahnya yang masih terlelap dengan damai. Malam sebelumnya, di pernikahan Arga, telah menjadi puncak dari perjuangannya. Sebuah momen ketika ia tidak hanya membuat keluarga besar mantan suaminya tercengang, tetapi juga menemukan kedamaian batin yang telah lama ia cari. Kini, saat ia membuka mata dan menatap langit biru di luar, ada rasa ringan di hatinya, seolah beban masa lalu telah benar-benar terlepas. Hari ini adalah awal baru, bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi untuk hidup sepenuhnya sebagai dirinya sendiri. Maya bangun dengan semangat yang berbeda. Rutinitas paginya tetap sama, secangkir kopi hitam, doa singkat, dan daftar tugas yang menanti, tetapi ada energi baru dalam setiap langkahnya. Ia duduk di meja makan kecilnya, membuka laptop, dan mengecek email. Ada beberapa pesan dari tamu-tamu di pernikahan kemarin, termasuk Budi Santoso, pengusaha teknologi yang tertarik untuk bekerja sama. Saya serius tentang proyek baru ini, tulis Budi. Bisakah kita bertemu minggu depan? Maya tersenyum, mengetik balasan singkat yang profesional namun hangat. Peluang seperti ini adalah bukti bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun mulai membuahkan hasil yang lebih besar. Namun, di tengah kesibukannya, Maya tak bisa mengabaikan perubahan dalam dirinya. Ia mengambil jurnalnya, membaca kembali catatan yang ia tulis malam sebelumnya. Aku bukan lagi korban. Aku adalah Maya Lestari, dan aku cukup. Kata-kata itu terasa seperti janji kepada dirinya sendiri, sebuah pengingat bahwa kesuksesannya bukan hanya soal kekayaan atau pengakuan, tetapi soal martabat dan keberanian. Ia menutup jurnal, merasa bersyukur atas perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Hari itu, Maya memutuskan untuk mengunjungi Sarah, sahabat yang telah menjadi pilar kekuatannya. Mereka bertemu di kafe favorit mereka, tempat yang telah menyaksikan begitu banyak percakapan tentang mimpi, luka, dan kemenangan. Sarah, dengan senyum lebar dan energi yang selalu menular, menyambut Maya dengan pelukan hangat. Lihat ratu kita, katanya, terkekeh. Dunia masih membicarakanmu. Tahu? Media sosial penuh dengan foto-fotomu dari kemarin. Maya tertawa, menggelengkan kepala. Aku tak terlalu peduli dengan itu, katanya. Yang penting adalah apa yang kurasakan sekarang. Mereka duduk dengan cangkir kopi di tangan, dan Maya menceritakan refleksinya dari malam sebelumnya.
Aku pikir aku pergi ke pernikahan itu untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, katanya, suaranya penuh kejujuran. Tapi ternyata, aku membuktikan sesuatu kepada diriku sendiri. Aku tak lagi membutuhkan validasi dari Nyonya Ratna, Arga, atau siapapun. Aku sudah menemukan diriku. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berkilau dengan kebanggaan. Itu yang selalu kukatakan, Maya, balasnya. Kau adalah karya seni yang diciptakan oleh perjuanganmu sendiri. Percakapan mereka mengalir ke topik-topik yang lebih ringan, rencana bisnis Maya, ide untuk liburan bersama, dan bahkan candaan tentang kehidupan cinta. Kau tahu, setelah kemarin, pasti banyak yang antre untuk mengenalmu, kata Sarah, mengedipkan mata. Maya tertawa, menggelengkan kepala. Aku belum siap untuk itu, katanya. Tapi jika cinta datang, aku ingin itu terjadi secara alami, dengan seseorang yang melihatku apa adanya. Sarah mengangguk. Tahu bahwa Maya kini adalah wanita yang tak akan pernah lagi menetap untuk kurang dari yang pantas ia dapatkan. Sore itu, Maya kembali ke kantor kecilnya, tempat di mana mimpinya pertama kali mengambil bentuk. Karyawan-karyawannya menyambutnya dengan senyum. Beberapa di antaranya menggodanya tentang penampilan viral di pernikahan. Maya hanya tersenyum, lalu mengumpulkan mereka untuk rapat singkat. Kita punya banyak rencana ke depan, katanya, dengan suara yang penuh semangat. Cabang baru, klien baru, dan mungkin bahkan ekspansi keluar kota. Tapi yang terpenting, kita akan terus melakukan ini bersama, sebagai tim. Kata-katanya disambut dengan tepuk tangan, dan Maya merasa kehangatan dari keluarga kecil yang telah ia bangun. Di tengah kesibukannya, Maya juga menerima telepon dari ibunya. Aku bangga padamu, nak, kata ibunya. Suaranya penuh emosi. Kau tak hanya membuat mereka kagum, tapi kau juga menunjukkan kepada dunia bahwa anakku adalah pejuang. Maya menahan air mata. Merasakan cinta yang tak pernah goyah dari wanita yang selalu menjadi penyemangatnya. Ini semua karena doamu, Bu, balasnya, dengan suara lembut. Aku akan pulang minggu depan, ya? Kita rayakan bersama. Ibunya tertawa, dan percakapan itu berakhir dengan janji untuk makan malam keluarga yang sederhana namun penuh makna. Malam itu, Maya kembali ke balkon apartemennya, seperti kebiasaannya. Ia menatap langit kota, yang kini terasa seperti cerminan masa depannya. Cerah, luas, dan penuh kemungkinan. Ia memikirkan peluang baru yang menantinya. Kerjasama dengan Budi Santoso, wawancara dengan jurnalis, dan bahkan